Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lucian Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah sebuah video pick a card impromptu yang tiba-tiba aku mendapatkan inspirasi untuk buat video ini buat teman-teman. Tapi sebelumnya, perlu aku ingatkan kalau ini tetap adalah general reading. Karena ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesan resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lucian Princess. Jangan lupa untuk subscribe juga kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram serta follow TikToknya Lucian Princess juga, supaya kita bisa seru-seruan bareng di sana. Kalau di antara teman-teman mungkin nanti ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi untuk personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan ada di Instagramnya Lucian Princess. Oke. Jujur aku nggak tahu seberapa lama nanti ini durasi videonya, dan aku juga nggak tahu kira-kira nanti pesan yang akan aku sampaikan itu akan bahas tentang apa. Tapi kita akan mencari tahu. Topiknya itu adalah what exactly this emotion trying to teach me, atau kenapa sih sebetulnya gue ngerasain emosi ini? Kenapa sebetulnya saya merasakan emosi ini? Kenapa saya merasakan perasaan yang saya rasakan? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Gitu. Di depan mata kalian saat ini ada 3 opsi. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Kamu bisa pilih antara opsi nomor 1, yang ini, atau merchandise gelang kristal Citrine. Atau opsi nomor 2, merchandise gelang kristal Cherry Quartz. Atau nomor 3, merchandise gelang kristal Blue Quartz. Take your time. Aku akan kasih kalian kesempatan, kasih kalian waktu untuk memilih manapun yang memanggil sesuai dengan intuisi kalian. Kalau teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari nomor 1 untuk mencari tahu apa sih penyebab perasaan ambyar, perasaan emosional, atau perasaan yang mungkin kamu sedang rasakan saat ini. Why exactly you're feeling what you're feeling. Kalau sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1 ya. Yang lainnya disingkirkan dulu. Aku hari ini mau coba metode berbeda, shuffling dengan cara yang berbeda. Dan kemungkinan besar aku nggak mau baca terbalik atau reverse, tapi kita akan coba aja ya. Apapun yang muncul
Aku mau coba shuffling dengan cara yang berbeda. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, apa alasan atau penyebab mereka merasakan emosi yang mereka rasakan? King of Wands. Anger. Six of Pentacles. Ini ada kaitan tentang uang, ada kaitan tentang karir, ada kaitan tentang kerjaan, ada kaitan tentang rezeki. Knight of Cups. The Lovers, oke. Bottom of deck-nya Page of Cups. Oke. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, aku merasa kemarahan. Ada energi kemarahan di sini. Seakan teman-teman ngerasa kayak ini general reading ya, dan aku nggak bisa tarik semuanya nggak bisa tarik semua secara personal. Tapi lebih ke kalian ngerasa kayak usaha kamu, efforts kamu, kerja keras kamu, emosi kamu, rasa cinta kamu, kebaikan kamu itu nggak berbalas. Entah karena kalian mungkin ngerasa kayak sia-sia dan kamu ngerasa kayak pamrih gitu loh, kayak apa yang kamu korbankan ke orang lain atau apa yang kamu berikan ke orang lain tidak setimpal dengan apa yang mereka berikan ke kamu. Dan banyak di antara kalian yang sepertinya lagi ngerasa jenuh dalam hubungan. Entah hubungan percintaan maupun hubungan platonik. Kamu ngerasa kayak, aku nggak tahu apakah kamu sudah punya pasangan atau belum. Teman-teman yang jomblo di sini rasanya kayak kamu marah kayak Tuhan, jodoh saya mana, pasangan hidup saya mana, pendamping saya mana, orang yang bisa nemenin saya, orang yang bisa dampingin saya mana. Saya mau juga dong dapetin apa yang ada rasa iri. Ya, aku merasakan ada rasa iri di sini. Dan rasa irinya itu kadang bisa kamu kontrol, tapi kadang meluap-luap. Ada rasa seakan kamu nggak puas dengan apa yang kamu miliki. Kalau yang punya pasangan, mungkin kamu juga ngerasa kayak, aduh ini pasangan gue kok katanya baik. Dulu sih baik sih pas zaman-zaman PDKT. Dulu sih baik sih pas zaman-zaman dia mungkin ada maunya. Kok sekarang dia cuek ya? Kok sekarang dia begini ya? Kok sekarang dia begitu ya? Jatuhnya seakan kalian ingin mencari validasi dari pihak eksternal. Atau jujur aku merasa ada energi atau tendensi kodependensi yang sangat besar di sini. Seakan kalian tuh jadi kayak ingin menggantungkan kebahagiaan kamu, atau kamu ngerasa kamu baru bisa bahagia kalau ada orang ini. How can you mother yourself, Star Mother? Take a break. Okay. Bottom of deck-nya, get grounded. Empaths, highly sensitive, connect with nature. Kalian jenuh nih. Kalian butuh jalan-jalan. Butuh traveling. Butuh waktu dan butuh ruang untuk sendiri. Benar-benar kenali dirimu sendiri. Oke, aku terpanggil membagikan sedikit cerita. Di pertengahan bulan Oktober ya, bulan lalu, itu aku sempat impulsif banget sih. Tapi aku ngerasain emosi apa yang kalian rasakan saat ini. Aku ngerasa kayak jenuh, aku ngerasa kayak selama ini gue udah berkorban banyak banget nih buat orang-orang, buat keluarga gue, buat sahabat gue, buat pekerjaan gue. Kok hasilnya atau rewardnya tuh nggak semaksimal apa yang gue mau ya. Jatuhnya jadi kayak bukannya aku nggak bersyukur, tapi jenuh. Aku ngerasa jenuh karena I put too much expectations on other people. Aku meletakkan ekspektasi yang terlalu besar ke orang lain, tapi aku tidak meletakkan ekspektasi tertinggi ke diriku sendiri.
Aku lupa untuk menyadari kalau yang sebetulnya bertanggung jawab untuk kebahagiaanku adalah diriku sendiri. Jadi di sekitar pertengahan bulan Oktober itu aku impulsif untuk ambil sesi break, take time to have me time gitu, kayak jalan-jalan sendiri, staycation sendiri, liburan sendiri, benar-benar sendiri gitu loh. Dan awalnya aku kira aku nggak akan bisa melewati fase dalam tanda kutip kesendirian aku. Tapi ternyata aku berhasil. Dan ketika aku sendiri, itu aku malah belajar lebih banyak tentang diriku sendiri. Aku belajar lebih banyak tentang apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka. Aku malah ngerasa kayak sebetulnya di recharge lagi, dan ketakutanku untuk merasa bahwa aku nggak bisa hidup tanpa orang lain. Oke, iya, kita manusia sosial, kita makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, iya. Tapi jangan sampai rasa kita tidak bisa hidup dengan orang lain itu jadi ketergantungan yang toksik, ketergantungan yang negatif gitu loh. Atau kita ngerasa jadi kayak terlalu terkekang atau terlalu kita baru bisa bahagia kalau ada orang lain, padahal kita bertanggung jawab untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Banyak di antara kalian yang aku rasa juga terkekang. Entah kamu terkekang dalam hubungan yang beracun atau dalam lingkungan yang beracun, bisa lingkungan pertemanan, lingkungan persahabatan, lingkungan hubungan percintaan, atau lingkungan keluarga. Kamu ngerasa kayak terlalu terkekang, atau kamu ngerasa kayak kurang diperhatiin, kurang disayang, kurang ini, kurang itu. Dan kalian butuh untuk ambil waktu sendiri. Betul-betul ambil waktu sendiri. How to mother yourself. Dan a life is a work, not a season. Get off the treadmill. Oke, Citrin, aku baru nyadar. Kalian ini kelompok yang aku rasa sangat mudah terobsesi atau sangat mudah ingin mengejar kesempurnaan. Sangat mudah buat kamu memaksakan diri harus selalu menjadi sempurna atau selalu ngikutin standar-standar dan ekspektasi atau keinginan orang lain. Sampai kamu lupa atau kamu malah jadi kayak krisis identitas. Kamu lupa dengan siapa diri kamu. Kamu lupa dengan what exactly do I want? What exactly do I need? Who am I? Kamu tuh siapa? Kamu mau apa? Kamu butuh apa? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu harapkan? Kamu mau merancang hidup kamu tuh seperti apa? Karena mungkin terlalu banyak intervensi atau terlalu banyak ketakutan yang kamu miliki, yang kamu rasakan, kamu jadi kayak terlalu terobsesi mengejar kesempurnaan dan mengejar validasi orang lain sampai kamu lupa. Sebetulnya cara ngerawat diri gue sendiri itu gimana sih? Gimana cara gue bisa kasih yang terbaik buat diri gue sendiri? Gimana caranya gue bisa menjadikan diri gue sendiri sebagai raja atau ratu dalam hidup saya sendiri? Layaknya seorang ibu yang pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya secara naluri. Nah, teman-teman tuh perlu belajar untuk be your own mother. Jadi ibu untuk dirimu sendiri. Bayangkan kamu adalah ibu untuk dirimu sendiri. Apa yang mau kamu lakukan? Hal-hal terbaik apa yang mau kamu persembahkan? Yang mau kamu perjuangkan buat dirimu sendiri? Berhenti untuk mengejar kesempurnaan. Dan sadari atau akui kalau di dalam hidup tuh pasti akan ada masa-masa di mana kita naik, di mana kita turun. Ada masa-masa di mana kita bahagia, ada masa-masa di mana kita sedih. Ada masa-masa di mana kita perlu merasakan emosi. Emosi menyenangkan, emosi menyedihkan. Segala bentuk emosi maupun menyenangkan maupun menyedihkan itu mereka akan berlalu. Gak ada yang abadi. Tapi emosi yang kita rasakan, naik turun, jatuh bangun yang kita rasakan itu adalah bagian dari hidup dan kalian perlu akui itu. Banyak di antara kalian yang aku rasa gampang banget marah sama dirimu sendiri kalau misalnya kamu buat kesalahan. Padahal kesalahan itu juga cara semesta, cara Tuhan untuk mendidik diri kita sendiri supaya kita bisa memperbaiki diri. Supaya kita tidak memaksakan ego kita untuk selalu jadi sempurna. Banyak antara kalian yang aku rasa ngerasa marah kalau kamu ngerasa sedih. Atau ngerasa marah kalau kamu ngerasa insecure. Ngerasa marah kalau kamu gak sempurna. Padahal rasa emosi yang kamu rasakan itu, kemarahan yang kamu rasakan, rasa tidak terima yang kamu rasakan itu sebetulnya adalah celah yang bisa kamu gunakan untuk mengevaluasi diri dan tanya ke dirimu sendiri. Ini sebetulnya saya ngerasain apa yang saya rasakan, kenapa sih? Apakah mungkin karena masih ada luka atau masih ada trauma dari masa lalu yang belum selesai? Atau masih ada emosi yang belum sepenuhnya rilis?
atau masih ada ketakutan yang belum saya damaikan. Kenapa? Kenapa? Emosi yang kamu rasakan itu yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman saat ini sebetulnya adalah celah atau wadah atau cermin yang Tuhan lagi kirimin ke kamu, semesta lagi pakai untuk kamu bisa ngelihat dan kamu bisa evaluasi diri supaya kamu bisa memperbaiki apa yang sebetulnya perlu kamu perbaiki supaya hidup kamu di masa depan itu jauh lebih membahagiakan. Coba kita cek ya, saran buat teman-teman. Balance spirituality and practicality. Oke. Jujur, aku dari tadi terpanggil buat bilang ke teman-teman, intuisi aku terpanggil buat bilang kalau kalian tuh butuh latihan meditasi. Entah meditasi Ho'oponopono untuk memutus tali karma dengan orang dari masa lalu, atau membersihkan root chakra kamu, atau cari panduan-panduan meditasi untuk chakra balancing, atau kamu juga butuh untuk meditasi healing inner child. Kalau kita memperjuangkan sesuatu hal dalam hidup, ingatkan dirimu kalau kamu tidak bisa memaksakan apa yang ingin kamu paksakan dan hanya bergantung pada kuat atau hebat kamu sendiri. Kamu nggak mungkin bisa hidup sampai saat ini kalau Tuhan nggak kasih kesempatan buat kamu buat hidup. Yang kasih kamu nafas Tuhan, yang kasih kamu nafas semesta. Yang kasih kamu kekuatan Tuhan, yang kasih kamu kesempatan untuk hidup lagi ya semesta. Jangan sampai egomu dan nafsumu itu bikin kamu mikir, oh saya bisa hidup sampai saat ini ya karena diri saya sendiri. Jangan sesumbar. Jangan sombong. Seimbangkan. Alright labora. Jalani hidupmu semaksimal mungkin dengan tenagamu, dengan kapasitas kamu. Tapi pastikan kamu juga bisa menyeimbangkan atau menguatkan iman kamu. Sambil kamu percaya untuk pentingnya berserah. Pentingnya percaya kalau oke, gue bisa punya rencana A, B, C, D, Z. Tapi pada akhirnya Tuhan yang beracara dalam hidup saya. Hahaha, emotions are running high. Kartu terakhir kamu adalah emotions are running high. Dan kartu pertama kamu King of Wands. Emosi kalian lagi meledak-ledak. Communications is key. Aku rasa kalian itu perlu untuk bisa lebih jujur lagi dengan dirimu sendiri supaya kamu bisa belajar untuk kontrol emosi kamu. Entah itu jujur ke diri kamu sendiri atau jujur ke orang-orang sekitar kamu. Betul-betul jujur. Betul-betul jujur dan sepenuhnya jujur. Belajar untuk bisa lebih jujur lagi. Belajar untuk bisa lebih dipercaya dan diandalkan. Belajar untuk bisa lebih punya integritas untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang-orang sekitar kamu, dengan orang-orang di lingkungan sekitar kamu. Belajar untuk bisa bahkan jujur ke Tuhan, jujur ke semesta terkait apa yang kamu mau, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Belajar untuk bisa betul-betul jujur, karena kejujuran kamu, keterbukaan kamu, bahkan kerapuhan dan keberanian kamu untuk mengakui kalau kamu juga berhak untuk merasakan emosi, apapun emosinya, itu yang nantinya akan jadi celah atau ibaratnya kayak titik terang, dimana kamu ngeliat pelan-pelan ketika kamu berani jujur, kamu akan lihat emosi kamu tuh terurai, pikiran-pikiran negatif kamu terurai, dan kamu bisa berdamai dengan realita hidupmu sendiri. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1 atau merchandise gelang kristal citrine. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau di antara teman-teman yang pilih nomor 1 ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Illusion Priestess. Dan sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2 atau opsi merchandise gelang kristal cherry quartz, kita akan mencari tahu kira-kira aku minum sebentar. It is so sweet. Kira-kira apa sih yang sebetulnya membuat kamu ngerasa kayak emosional atau ambiar atau kayak
perasaan kamu tuh kenapa? What exactly do you feel, what you're feeling? Dan aku mau coba pakai metode shuffling lain kali ini, The Chariot. The Tower, guys. Okay. Whatever this versus. Knight of Swords. Banyak di antara kalian yang sepertinya sedang memaksakan situasi. Ten of Pentacles. Dan bottom of the deck-nya ada Queen of Pentacles. Oke. Banyak di antara kalian yang sepertinya sedang memaksakan diri untuk bertahan dalam suatu situasi. Entah itu suatu hubungan yang sebetulnya sifatnya sudah beracun, atau kamu memaksakan rasa suka kamu atau rasa kagum kamu dengan seseorang, dan kamu berpikir, dia harus jadi jodoh saya, dia harus jadi pendamping hidup saya. Saya suka sama dia, otomatis dia harus jadi milik saya dong. Atau kamu ngerasa, saya pengen kerja di bidang ini, saya pengen jadi CEO, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu, dan saya rasa itu adalah yang terbaik buat saya. Walaupun mungkin kamu ngerasa udah banyak pertanda, udah banyak tanda, udah banyak signs, udah banyak synchronicity yang ditunjukkan oleh semesta yang bilang kayak, no, this is not what's best for you. Enggak, ini bukan yang terbaik buat kamu. Ada yang lain loh. Ada yang lain loh yang bisa kamu usahakan. Ibaratnya gini, ada dua jalan, jalan kiri dan jalan kanan. Selama ini kalian bertahan di jalan yang kiri, walaupun jalan yang di kiri itu sebenarnya juga sudah stagnan, gak bisa kemana-mana. Tapi kamu memaksakan diri bertahan di jalur yang kiri karena kamu berpikir, di depan sana tuh apa yang saya mau banget, atau indikator kebahagiaan saya tuh cuma ada di depan saya, titik. Padahal kamu nggak tahu kalau kamu pindah ke jalur yang kanan, jalan kamu tuh lebih lempeng, lebih smooth, lebih halus, lebih nggak sesulit yang di jalan kiri gitu. Ada The Tower di sini, dan aku merasakan emosi yang kamu rasakan sebetulnya penyebab utamanya adalah stubbornness atau keras kepalaan. Aku nggak tahu ini dalam konteks apa ya, tetapi kebanyakan mungkin terkait hubungan dan materi atau keuangan, atau kerjaan, atau tentang bagaimana cara kamu mengelola uang, bagaimana cara kamu mengelola kondisi finansial kamu. Atau ini ada kaitan tentang banyak di antara kalian yang bertanya, Kak, saya pengen kaya, saya pengen punya banyak uang, saya pengen punya ini, saya pengen punya itu. Oke, bukannya nggak bisa, tapi kamu mungkin masih punya kebiasaan negatif kayak suka impulsive buying, atau suka jajan-jajan barang-barang yang sebetulnya nggak sepenuhnya kamu perlu, tapi kamu beli cuman karena mungkin kamu lihat teman kamu punya itu, atau kamu lihat ada diskon, atau kamu ngerasa kamu kenal dengan pembelinya, atau kamu kenal dengan penjualnya, dan kamu ngerasa, aduh nggak enak kalau gue nggak beli, aduh nggak enak dia udah baik sama gue. Atau ini ada kaitan dengan orang lain juga, kamu nggak enakan sama orang lain, atau kamu nggak enakan sama hubungan, kamu nggak enakan sama suatu hal, itu jadi kayak kamu nggak berani untuk mengakhiri hubungan atau mengakhiri situasi yang toksik. Ada sesuatu hal yang sebetulnya juga sudah harus berakhir gitu lah. Karena kalau kamu paksakan kamu bertahan dalam situasi yang destruktif itu, lama-lama pelan-pelan akan menggerogoti kamu atau menghancurkan kamu dari dalam. Ini bisa juga kaitannya tentang gaya hidup. Entah mungkin kebiasaan makan junk food, atau kebiasaan tidur malam, insomnia, atau kebiasaan kamu mungkin kebiasaan merokok, atau kebiasaan negatif apapun yang sebetulnya merasa nggak nyaman yang sedang kamu rasakan, emosi nggak nyaman yang sedang kamu rasakan ini adalah the way universe is speaking to you. Caranya Tuhan, caranya semesta sedang berbicara ke kamu untuk kasih tahu kamu kalau no, you cannot do this anymore. Enggak, lo nggak bisa ngelakuin ini, stop lakuin ini. Kalau lo tetap ngelakuin ini akan jadi bahaya buat lo. Ini akan merugikan buat lo. Ini juga ada kaitan tentang teman. Hubungan grup ini, aku rasa juga perlu diingatkan tentang teman. Pilihlah teman atau lingkungan pergaulan yang bijaksana.
Karena entah kenapa aku merasakan ada orang-orang di lingkungan pergaulan kamu yang bukannya mereka tidak baik, tapi mereka entah mereka iri sama kamu, atau mereka punya niat untuk menjatuhkan kamu, atau mereka punya niat untuk mencelakakan kamu, atau mereka punya niat untuk ibaratnya jadi duri gitu loh di balik selimut. Jadi duri buat kamu. Kalau kamu nggak berhati-hati ya mereka bisa menjerumuskan kamu ke hal yang salah. Aku dengar pesan kayak just keep moving forward. It's time for we to keep moving forward. Udah, ayo jalan maju, nggak usah inget-inget lagi atau nggak usah lihat lagi yang belakang. Nggak usah perhatiin kanan kiri atau komentar orang lain, atau tuntutan orang lain, atau paksaan orang lain. Udah waktunya buat kamu jalan maju, udah waktunya untuk kamu just continue, keep moving forward, jalan maju ke depan gitu loh. Nggak usah sibuk lihat kanan kiri, nggak usah sibuk lihat belakang terus, tapi ya fokus kamu ke depan, kamu perlu fokus ke depan. Aku ini, wow, that's deep. Spirit guides aku nyuruh aku buat ngomong satu kalimat yang menurut aku tuh deep, pedes. Nah, mungkin di antara kalian banyak yang perlu dengar ini. Oke, iya, we only live once, YOLO. Oke, kita hidup cuma sekali di kehidupan sekarang ini. Aku nggak tahu kalian percaya dengan reinkarnasi atau tidak. Tapi, walaupun kita hidup cuma sekali, dan kesempatan itu pasti akan datang kalau memang itu ditakdirkan buat kamu. Tapi kalau kesempatannya dihindari terus atau kesempatannya hilang terus, Tuhan dan semesta bisa mikir, dia nggak bertanggung jawab atas apa yang saya percayakan. Ya udah, kasih ke orang lain aja kesempatannya. Dan apa yang kamu rasa harusnya jadi milik kamu itu bisa hilang. Kesempatan itu bisa hilang. Jadi kalau misalnya kamu udah lihat ada kesempatan depan mata kamu, tapi kamunya kayak denial terus, atau kamunya malas-malasan terus, kesempatan itu akan hilang dan bisa hilang. Mintakan longing for home, belonging, the original light workers. Tadi aku bilang kan ada kaitan tentang teman-teman atau keluarga jiwa, ada family, ada hubungan. Kalian tuh sebetulnya emosi yang kamu rasakan tuh sebetulnya karena hati kecil kamu, diri kamu, intuisi kamu tahu kalau kamu berhak untuk dapat yang lebih baik lagi. Tapi mungkin karena kalian saat ini ya masih denial, atau kamu benar-benar ngerasa kayak bingung mau mulai dari mana, bingung mau jalan. Oh my god, see? Soul family, call in your tribe. You don't have to do it alone. Just say yes. Buat teman mereka, just say yes. Udah, bilang aja iya, jalan aja. Mungkin banyak di antara kalian yang ngerasa kayak, tapi kak, kalau saya ninggalin hubungan ini, walaupun saya tahu ini toksik, saya takut nggak punya pacar lagi. Saya takut nggak punya jodoh. Tapi kalau saya ninggalin pasangan saya, nanti dia marah sama saya. Kalau saya ninggalin teman saya, nanti begini, nanti begitu. Kalau saya ninggalin kerjaan saya, nanti begini, nanti begitu. Yang biasanya kamu jadi benar-benar memaksakan diri bertahan dalam hubungan atau dalam situasi yang itu udah nggak nyaman lagi buat kamu, itu nggak ditakdirkan buat kamu, itu nggak bisa bikin kamu bahagia. Kamu tahu mungkin hati kamu sudah memberontak, hati kamu sudah pengen kamu untuk ibaratnya naik level. Kenapa kamu maksain diri bertahan di level yang sama, padahal hati kecil kamu juga udah bilang kayak, ayo yuk maju yuk, ayo yuk naik tingkat yuk, ayo yuk belajar sayang sama diri sendiri yuk, ayo belajar prioritaskan diri sendiri yuk. Ayo cari di mana tempat kita bisa pulang yuk. Ayo cari di mana tempat kita bisa singgah dan berasa aman yuk. Ayo cari di mana tempat kita berasa kayak bisa diterima yuk. Banyak di antara kalian yang pilih nomor 2, aku rasa yang sedang bolak-balik ngulangin siklus yang sama tapi kamu gak sadar. Seakan kamu ingin kabur dari pelajaran atau ingin kabur dari karma, ingin kabur dari luka yang sebetulnya perlu kamu sembuhkan. Kamu ngerasa kamu sendirian, kamu ngerasa kamu kesepian, tapi kamu nggak ngelakuin inisiatif apapun untuk menyembuhkan atau mendamaikan emosi yang kamu rasakan itu. Ngelakuin apa? Misalnya gimana? Kalau kamu ngerasa orang-orang sekitar kamu saat ini memang beracun buat kamu,
ya udah tinggalin. Tepat pada waktu yang tepat atau tepat pada divine timing, Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang-orang atau keluarga jiwa kamu dengan hal-hal yang memang ditakdirkan buat kamu. Tapi kayak tadi aku bilang, oke, kesempatan akan selalu dikirimkan kalau Tuhan merasa itu adalah memang ditakdirkan buat kamu. Tapi jangan sampai kesempatan itu hilang karena kamu bolak-balik kabur dari kesempatan itu. Coba kita cek ya, saran buat teman-teman. A fiery climax approaches. You are good enough. Aku ambil tapi cuma sekilas. Step out of your comfort zone and your hard work is paying off. Kan aku bilang banyak antara kalian yang takut untuk keluar dari zona nyaman kamu. Nothing will come of this situation, bottom of deck-nya. Emosi yang sedang kamu rasakan sekarang itu, kalau kamu rasa nggak nyaman, kapanpun kamu mendengarkan video ini, sebetulnya adalah cara Tuhan, cara semesta ngajarin kamu kalau you deserve better dan kamu berhak untuk terima yang lebih baik lagi. Situasi ini tuh cuman ngerugiin kamu aja. Tempat dimanapun posisi kamu berada sekarang, terkait apapun, itu cuma akan merugikan kamu aja. Kamu berhak untuk dapat lebih. Jangan takut untuk meyakinkan dirimu sendiri untuk keluar dari zona nyaman kamu, karena kamu berhak untuk dapat lebih baik lagi. Aku kasih perumpamaan contoh kayak misalnya ada orang mau diet. Dia mau diet, dia butuh proses untuk diet itu. Kalau dia misalnya masih terus makan junk food atau malas-malesan, gak mau olahraga, gimana dia bisa dapetin hasil tubuh yang lebih sehat? Bukan cuman penampilan fisik yang lebih menarik. Tapi untuk dia berani mulai diet, dia harus beranikan diri untuk mulai berkomitmen. Tinggalin makanan-makanan yang junk food, atau tinggalin gaya hidup yang kurang sehat. Dan mulai berani afirmasi mungkin, atau meyakinkan dirinya kalau saya layak, saya berharga, saya istimewa, saya berhak untuk mendapatkan apa yang saya mau. Dan dia perlu mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang suportif, dengan orang-orang yang tulus ingin mendukung dia untuk tujuan yang positif. Nah, energi kalian saat ini terasa seperti itu. Oke? Nah, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Illusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 2 mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut. Untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau merchandise gelang kristal Blue Quartz, kita akan cari tahu. Untuk teman-teman yang pilih Blue Quartz, sebetulnya apa sih penyebab kamu merasakan emosi nggak nyaman yang kamu rasakan? Aku mau coba cara shuffle yang berbeda kali ini. Soft ones. Menarik. Aku baru nyadar. Ini ada apa dengan kamera yang perlu readjusting, dan ini 12 ones. Ada keraguan yang kamu rasakan. Six of Swords. Ini rada mirip dengan nomor 2. Mungkin teman-teman juga tertarik untuk pilih nomor 2 kah? Atau kamu juga terpanggil untuk pilih pesan nomor 2? Oke. Kartu ini juga ada nomor 2. Mungkin kalian juga tertarik untuk nonton nomor 2. Silakan nonton, karena mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari opsi nomor 2 itu. Ini untuk energi teman-teman yang pilih nomor 3 tuh kerasanya kayak
Kamu sebetulnya sudah punya plans, kamu sudah punya harapan, kamu sudah punya target, kamu sudah punya keinginan, terutama terkait masa depan kamu dalam skala apapun. Entah ini terkait hubungan percintaan atau hubungan asmara atau apapun. Tapi ada rasa insecure di sini, ada rasa takut untuk meninggalkan zona nyaman kamu, dan ada rasa takut yang kamu rasakan. Kamu takut di tengah perjalanan, Seven of Cups. Kamu takut di tengah perjalanan, kamu ngerasa jenuh atau kamu ngerasa kayak, aduh, pilih jalan yang mana, pilih kanan atau pilih kiri. Atau kamu ngerasa di tengah perjalanan kamu nggak sanggup atau nggak layak untuk ngedapetin apa yang kamu mau, atau memperjuangkan apa yang kamu perjuangkan. The Lovers, ini ada kaitan tentang options. Oh my god, I just realized. Options, banyak pilihan. Di sini ada Seven of Swords. Sorry, ada. Mau dia say Seven of Swords? Di sini ada Seven of Cups dan di sini ada The Lovers. Kalian yang pilih nomor 3 sebetulnya kamu lagi tiba di titik dimana kamu punya banyak harapan, kamu punya banyak keinginan, kamu punya banyak target, kamu punya banyak rencana, atau kamu punya banyak suitors, kamu punya banyak orang yang sebetulnya pengen ngedeketin kamu. Tapi karena kamu ngerasa seakan diri kamu nggak layak untuk dapetin itu semua, rasa insecure itu menggerogoti kamu tiap hari, tiap detik, tiap menit. Jatuhnya jadi kayak kamu tahu kamu sekarang berada di sini dan kamu pengen ambil lilin. Kamu tahu di kanan kiri sini ada ular. Kalau kamu jalan, kamu diemin aja ularnya, kamu akan bisa dapat lilinnya. Tapi kamu masih stay di sini, kamu masih stay di ibaratnya titik awal, di start. Kamu tahu, mungkin di hati kalian, di intuisi kalian, kamu juga tahu kalau misalnya I can reach for the stars, I can go fight for the stars. Gue bisa perjuangin mimpi gue bisa dapat mimpi dan harapan gue bisa usahakan yang terbaik buat hidup gue. Bisa kok gue dapetin itu, gue tahu gue bisa. Tapi mungkin kamu ngerasa kayak kurang bergairah atau kurang semangat karena kamu ngerasa takut di tengah jalan kamu gagal lagi, atau kamu ngerasa takut untuk meninggalkan orang-orang yang saat ini mungkin sedang ada di sekitar kamu, comfort zone kamu. Ini ada kaitan dengan mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk misalnya pindah ke luar negeri, atau merantau kemana, cari kerjaan baru, cari bisnis baru, keluar dari zona nyaman kamu. Banyak pilihan, kayak aku bilang, banyak pilihan, banyak opsi. Entah bidang karir, atau orang yang deketin kamu, terkait jodoh, terkait apapun, yang kamu sebetulnya perlu pilih, tapi kamu bingung mau pilih yang mana, karena ada rasa takut dan ada rasa insecure. Kamu ngerasa takut gak berharga, takut gak dihargain, takut gak cukup, takut ini, takut itu, segala bentuk ketakutan, segala bentuk emosi yang jatuhnya bisa jadi kayak bikin kamu stagnan. Jadi kayak kamu kayak aku ngeliat vision kayak ada anak kecil. Anak kecil dia ada di halaman rumahnya, dia lihat teman-temannya dia main. Dia lihat teman-temannya dia main dan dia cuma ada di halaman rumahnya. Kenapa dia nggak gabung ikut main? Karena dia ngerasa, takut panas matahari, takut luka, takut jatuh, takut teman-teman saya nggak mau ngajak saya main. Padahal teman-temannya itu terbuka loh, terbuka untuk ngajak dia main. Kalau mau main, kalau si anak ini mau blend in, mau keluar dari rumahnya dia, mau keluar dari pagar rumahnya, bisa, pasti teman-temannya akan menyambut. Dan yang namanya anak kecil ya pasti enjoy dong main. Oke, ini ada kata tentang inner child. Aku rasa kalian yang pilih nomor 3 ini perlu lebih sering lagi meditasi healing inner child, atau belajar untuk lebih sering lagi dengarkan inner child kamu, dengarkan kata hati kamu, dengarkan intuisi kamu. Belajar untuk bisa betul-betul lebih peka lagi terhadap inner child kamu, terhadap dirimu sendiri, terhadap intuisi kamu sendiri. Kalian aku rasa kelompok yang saking gak enakan sama orang lain, kamu ngerasa tendensi people pleasing-nya kuat di sini. Dan kalian perlu belajar untuk
Ada masanya saya butuh untuk memprioritaskan diri saya sendiri. Ada masanya saya butuh untuk membahagiakan diri saya sendiri. Baik sama orang lain penting. Tapi ada masanya aku teringat salah satu tato yang dimiliki oleh leadernya grup Astro. Astro itu leadernya namanya Jinjin. Jinjin punya tato. Salah satu tatonya Jinjin itu tulisannya treat myself well to treat others well. Perlakukan diri saya sebaik mungkin dulu sebelum saya memperlakukan orang lain sebaik mungkin. Dan kalian perlu mengingatkan inti atau pesan dari tato itu ke diri kalian sendiri semaksimal mungkin, sesering mungkin. Sebelum kamu berbuat baik sama orang lain, pastikan kamu juga udah berbuat baik ke dirimu sendiri, supaya jatuhnya nggak jadi pamrih. Ada mimpi, ada harapan yang sebetulnya peluangnya itu di depan mata kamu lah, aku rasa. Cuman kamu masih takut untuk ngambil kesempatan, masih takut untuk ngambil peluang, karena mungkin kamu pernah gagal di masa lalu, atau kamu ngerasa, kamu ngelihat ada orang yang mungkin punya mimpi yang sama dengan kamu, atau mimpi yang hampir sama dengan kamu, tapi gagal. Mimpinya itu kandas. Otomatis kamu jadi kayak takut gitu lah. Ini mungkin kayak contohnya kamu ngelihat orang sekitar kamu, ada teman kamu yang putus, gagal dalam hubungan percintaan, terus kamu jadi takut jatuh cinta. Atau kamu lihat ada orang sekitar kamu yang gagal dalam karir, terus kamu malah jadi takut untuk berbisnis. Padahal kita nggak tahu ya, rezeki orang beda-beda gitu lah. Kita nggak tahu, kalau kamu mungkin berani mencoba, mungkin itu adalah jalur atau takdir yang Tuhan sudah sediakan buat kamu. No. Wait, postpone, say no. Interesting. Ini yang aku bilang tentang tadi, people pleasing. Sebelum kamu bantu, atau sebelum kamu give everything to other people, memberikan untuk membantu orang lain atau kasih semuanya ke orang lain, play. Kan anak kecil yang mau main-main. Play, have fun, celebrate. Don't be so serious. Bottom of the decknya, the ever unfolding rose. Crack open, it's happening for you, not to you. Banyak kan? Sebentar. Okay, pause. I got it, universe. Banyak antara kalian yang entah kamu kecapean, kamu benar-benar kecapean, atau kamu masih mendem luka yang kamu sedang berusaha sembuhkan, atau sebetulnya luka yang sudah berhasil kamu sembuhkan. Sebentar. Aku merasa tenggorokanku dan dadaku sakit banget tiba-tiba. Heart chakra dan throat chakra kamu bisa jadi blok ini. There's something you need to say, there's something you need to speak up about yang kamu tahan. Ada fakta atau ada kebenaran yang mungkin perlu kamu sampaikan, yang kamu tahan. Ini bisa memang terkait suatu fakta atau kebenaran, atau kebutuhan kamu sebetulnya untuk mengekspresikan diri yang kamu tahan-tahan. Dan jujur aku merasa ada tendensi rushing di sini. Kayak kamu ingin memburu-buru sesuatu hal. Mungkin kamu ingin buru-buru dapat jodoh, atau kamu ingin buru-buru kaya, kamu ingin buru-buru pilih keputusan yang pokoknya pengen buru-buru aja. Tapi Tuhan dan semesta tuh mau kamu untuk bisa menikmati setiap menit, setiap detik, setiap waktu yang kamu alami. Just enjoy the process. Lagi-lagi aku keinget tatonya Jinjin.
Selain tato yang tadi, Jinjin juga punya beberapa tato lain. Salah satu yang lainnya itu adalah play with the process, bermain dengan prosesnya. Kalian adalah kelompok yang aku rasa kalau misalnya Tuhan lagi kasih kesempatan buat kamu istirahat, kamu malah marah. Atau kayak kalau misalnya Tuhan kasih kamu pertemukan kamu dengan orang-orang yang sebetulnya baik, kamu malah bertanya-tanya, ini orang punya niat jahat apa sama gue? Padahal memang orangnya baik. Mungkin karena di masa lalu kamu terbiasa untuk memaksakan diri menjadi sempurna. Atau kamu terbiasa untuk dikelilingi orang-orang yang jahat sama kamu. Itunya jadi kayak kamu ngerasa nggak berharga, atau kamu ngerasa kayak nggak pantas, atau kamu takut ketika kamu membuka hati atau membuka diri, entah itu kepada orang lain, atau kepada hubungan yang lebih sehat, atau kepada situasi yang lebih sehat, bidang karir yang lebih sehat. Kamu takut nantinya itu malah hilang gitu loh. Dan ketakutan kamu bikin kamu lupa untuk menikmati hidup. Dan kalian perlu belajar untuk udah release, forgive, lepasin. Mungkin kalian juga perlu untuk sering-sering lagi melakukan meditasi Ho'oponopono. Ikuti panduan meditasi Ho'oponopono supaya kamu bisa betul-betul belajar untuk release, belajar untuk melepaskan segala bentuk, entah itu luapan emosi, amarah, atau energi negatif, atau karma dengan orang dari masa lalu kamu. Kalian perlu belajar untuk bisa open-minded dan mengakui kalau oke, mungkin memang ada lingkungan atau ada hubungan, ada situasi yang nggak pantas untuk saya perjuangkan atau saya pertahankan lagi. Tapi bukan berarti saya nggak bisa bahagia. Tinggalin hal-hal yang nggak bikin saya bahagia, fokus dengan hal-hal yang bisa bikin saya bahagia. Waktunya saya untuk memilah dan memilih dengan bijaksana what makes me happy and what doesn't make me happy. Fight for the stars. Fight for the stars. Dan ini akan rada-rada spoiler. Aku nggak tahu kalian juga nonton drama You Miss Us atau tidak. Tapi di drama itu, pokoknya intinya adalah seorang perempuan dan laki-laki yang akhirnya berani memilih keputusan sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai apa yang mereka rasa terbaik buat mereka. Dan teman-teman yang pilih nomor 3, kamu juga perlu untuk beranikan dirimu belajar memilih. Ini aku ngerasa baru sadar, aku mengambil deck ini nggak sadar, tapi aku ngerasa kayak pengen shuffle dari sini juga. The initiation, rite of passage, crossing the threshold. Udah waktunya untuk kamu keluar dari sisi tergelap kamu, jalan. Kejar, entah itu kejar mimpi kamu, kejar harapan kamu, kejar keinginan kamu, kejar. Ini mungkin ada kaitan juga dengan kalau teman-teman punya tendensi malas-malasan, udah bukan waktunya lagi buat kalian malas-malasan sebetulnya sekarang. The end of a task cycle approaches. Masa-masa terburuk kamu sebetulnya juga sudah berakhir. Masa-masa dimana mungkin ada banyak masalah atau yang terburuk sudah berlalu lah. The worst is in the past. Atau akan berlalu dengan cepat. Sebetulnya kayak you do not need to force yourself. Gini, aku tuh panggil buat bilang. Bahkan dalam kamus bahasa Indonesia itu ada kata, di kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris atau kamus bahasa asing lainnya, itu ada kata victim dan ada kata survivor. Kamu bisa untuk bottom of the deck-nya balance spirituality and practicality. Tadi aku sarankan untuk Ho'oponopono kan, dan aku juga sarankan untuk lakukan meditasi healing inner child. Tadi
kata di kamus bahasa Indonesia atau kamus bahasa Inggris atau kamus bahasa asing lain itu ada pilihan. Ada kata victim, ada kata survivor. Kamu bisa memilih sebetulnya. Apakah kamu mau terus-menerus melihat dirimu sebagai kamu adalah korban dari masalah kamu, korban dari masa lalu kamu, atau kamu melihat diri kamu mau memulai melihat diri kamu sebagai survivor, orang yang berhasil bangkit, orang yang berhasil menjadi penyintas dari entah itu masalah atau rintangan yang kamu hadapi. Pilihannya di tangan kamu. Dan be bold and make the first move. Izinkan diri kamu untuk menjadi berani. Izinkan diri kamu untuk berani memulai. Entah berani memulai untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, berani memulai untuk berani tutup buku, tinggalkan semua situasi atau hubungan yang beracun, atau mulai berani untuk take the first step to walk into a better life. Mulai melangkah untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Izinkan diri kamu untuk mulai berani. Jadi lebih berani. Dan izinkan diri kamu juga untuk kamu nggak perlu tahu ke depannya akan ada apa, karena kamu akan selalu dihadapkan dengan pilihan. Tapi beranikan dirimu setidaknya untuk sambut dulu pilihannya. Kalau kamu nggak menyambut pilihannya, kamu nggak akan tahu nantinya segala pilihan ini, segala keputusan kamu akan bawa kamu kemana. Kalau kamu cuman bertahan di zona nyaman atau memaksakan diri untuk terburu-buru atau tergesa-gesa, kamu malah nggak bisa berpikir atau nggak bisa mencari solusi, nggak bisa untuk berpikir dan buat keputusan dengan jernih, dengan bijaksana. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa opsinya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga ada di Instagramnya Illusion Priestess. Karena nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua sudah disampaikan. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.